Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin. Di sini saya dari kelas PAI 6E. Saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Usul Fikih 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Adapun pengertian ijtihad menurut 3 ulama usul fiqh, yang pertama yaitu Wahbah Az-Zuhaili, di mana di dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh menjelaskan bahwa al-ijtihadu wa amaliyatu istinbatu al-ahkam syari'ati min adallatiha at-tafsiliyati fi syari'ati, yang artinya ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Adapun yang kedua yaitu menurut Abdul Hamid Hakim di dalam kitabnya yang kitabnya Mabadi Awaliyah, di mana dalam kitab tersebut disebutkan al-ijtihadu bazlul wus'i fi naili hukmi syar'in bi tariqil istinbati minal kitabi was sunnati, yaitu ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang ketiga yaitu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah menyebutkan al-ijtihadu huwa talabul haqqi haitsu kana, yaitu ijtihad adalah mencari kebenaran dimanapun adanya. Sesudah kita mengetahui tentang pengertian daripada ijtihad, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui objek ijtihad. Ada objek ijtihad itu ada 4. Yang pertama yaitu hukum yang tidak ada nasnya atau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya media sosial. Yang kedua yaitu hukum yang masih memiliki ruang untuk penafsirannya, butuh penafsiran yang lebih dalam. Contohnya penggunaan alat kontrasepsi di dalam agama Islam. Adapun yang ketiga yaitu masalah yang berkaitan dengan maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan umum. Contohnya perdagangan saham. Adapun yang keempat yaitu hukum yang berkaitan dengan istihsan atau preferensi hukum. Contohnya penyembelihan hewan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad. Sebelum kita mengetahui macam-macam ijtihad, Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, yaitu idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr. Artinya apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia berijtihad kemudian ia salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Baik. Adapun macam-macam ijtihad. Yang pertama ijtihad melalui kiasi atau analogi. Yang kedua yaitu ijtihad istihsani atau preferensi hukum. Yang ketiga yaitu ijtihad istislahi. Dan keempat ijtihad diroyah atau pemahaman mendalam. Yang kelima yaitu ijtihad tahlili atau menganalisis. Adapun yang selanjutnya yaitu persyaratan daripada ijtihad. Seseorang yang ingin menentukan suatu hukum harus berijtihad. Adapun syarat ijtihad yang pertama menurut Muhammad dalam kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul. Yang pertama yaitu mengetahui dalil Al-Quran dan hadis. Seseorang itu harus mengetahui dalil, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis.
Yang kedua, seseorang itu harus mengetahui suatu keabsahan hadis tersebut, apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif atau hadisnya maudhu. Harus mengetahui keabsahan hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu seseorang itu harus mengetahui apa yang telah mansukh, sesuatu yang dihapus, dan apa yang masih berlaku. Yang keempat, yaitu mengetahui apa yang berkaitan dengan perbedaan hukum karena taksis atau pengkhususan atau takyid atau pengikat. Adapun yang kelima, yaitu seseorang itu harus mengetahui apa yang berkaitan dengan bahasa dan usul fikih serta mampu menetapkan dalil. Itulah syarat-syarat yang harus diketahui seorang yang ingin berijtihad. Yang selanjutnya itu hasil produk ijtihad. Yang pertama, kontekstual dan relevan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan tentang zakat penghasilan. Harus jelas bagaimana zakat itu diberikan, zakat penghasilan itu bagaimana. Yang selanjutnya yaitu berkualitas, etis, seperti tentang nilai-nilai moral, mempunyai nilai yang baik, akhlak yang baik, mengedepankan moral, akhlak terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu bersifat dinamis, seperti penentuan awal Ramadan. Yang keempat, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, yaitu memberikan solusi konkret, memberikan solusi yang benar, seperti transparan organ. Yang keenam, yaitu diterima komunitas muslim. Harus semuanya sepakat menurut komunitas muslim. Adapun yang selanjutnya yaitu cara melakukan ijtihad. Cara-cara melakukan ijtihad dan langkah-langkah ijtihad. Yang pertama yaitu kita memahami masalah tersebut. Yang kedua, kita mencari nas atau dalilnya. Yang ketiga, kita memahami nasnya. Dan keempat, kita menggunakan kias. Yang kelima, kita menggunakan istihsan. Dan keenam, kita menggunakan istishab. Dan ketujuh, kita menggunakan ijma' ulama. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, ada baiknya kita melihat bagaimana cara kita berijtihad melalui penentuan awal Ramadan atau awal Hijriah, melalui ruqyah dan melihat hilal. Selain tetap menghadirkan ulama dan ormas Islam, pemerintah menggandeng astronom untuk memberi pandangan dari sisi ilmu pengetahuan. Isbat ini menjadi penting karena tidak setiap ormas Islam memakai metode yang sama. Ada 3 istilah yang paling dikenal, yaitu Ruqyatul Hilal. Metode ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan terhadap kenampakan hilal pada 29 bulan Kamariah. Kedua, metode Wujudul Hilal, di mana hilal ditetapkan dengan perhitungan atau hisab astronomis. Dan inilah yang menjadi peran penting sidang isbat. Sidang isbat menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah sebagai penengah. Meski pada akhirnya ada perbedaan penetapan awal bulan Kamariah atau dalam konteks pada sidang isbat 1 April 2022 ini adalah penetapan 1 Ramadan yang menandai kapan Muslim Indonesia berpuasa.